Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dalam mata pelajaran sejarah Indonesia di kelas 10. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hasil kebudayaan masyarakat praaksara tingkat lanjut. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang corak kehidupannya, bentuk-bentuk peninggalannya. Nah, sekarang kita akan membahas budaya masyarakat dari praaksara di tingkat lanjut. Kenapa disebutnya tingkat lanjut? Oke, kita lihat ya latar belakangnya. Pertama, pada masa ini perkembangan pesat kebudayaan manusia, sudah ada manusia Homo sapiens sapiens ya, manusia modern, dan manusia pada zaman ini mengembangkan kepercayaan yang diwujudkan melalui benda non fisik. Artinya kalau di zaman sebelumnya, di masa megalitikum misalnya atau perundagian, itu sangat dibutuhkan benda-benda untuk pemujaan. Tapi di masa perkembangan selanjutnya gitu ya, tingkat lanjut, ini mulai ada kepercayaan melalui benda non fisik. Nah, ini mulai menyadari pencipta, hidup dan mati, tujuan hidup dan lain sebagainya. Kehidupannya mulai berkembang lebih kompleks. Oke, kita lihat perkembangan ini yang melahirkan tradisi lisan. Dari yang tadinya hanya menggunakan benda-benda, mulai ada tradisi lisan dikembangkan melalui pandangan dan falsafah hidup secara turun-temurun. Artinya apa? Kalau yang namanya lisan itu berarti dari ucapan yang diwariskan secara lisan, secara turun-temurun. Di sini belum ditemukan yang namanya tulisan. Oke, baru kalau sebelumnya kita hanya berupa gambar ya, berupa kesenian, tapi belum menggunakan tulisan, artinya belum ada pengenalan huruf. Nah, nilai dan falsafah itu bisa berbentuk folklore ya. Folklore inilah yang kemudian melahirkan tradisi lisan. Jadi tradisi lisan atau folklore ini adalah segala sesuatu yang diwariskan secara turun-temurun dengan cara tidak tertulis. Folklore sendiri ini berasal dari bahasa Yunani, atau tradisi ini sendiri berasal dari bahasa Yunani, artinya meneruskan. Nah, ini turun-temurun. Nah, ini salah satu sumber sejarah itu adalah dalam folklore. Folklore ini sebetulnya ada 3 jenis ya. Ada folklore benda, ada folklore setengah benda, ada juga yang bukan benda. Oke, ini contoh-contohnya. Artinya kalau folklore yang benda itu bentuknya benda, peninggalan seperti peninggalan di masa-masa sebelumnya. Folklore setengah benda itu artinya ada yang setengah lisan atau bukan setengah benda, setengah lisan. Itu berarti ada yang bentuknya dilisankan, diucapkan ya, bisa berupa nyanyian, tapi juga ada bentuk visual atau gerakan. Itu folklore setengah lisan. Ada juga folklore lisan. Oke, kita lihat satu persatu ya, ini contohnya jenis-jenisnya. Pertama ada mitos. Mitos itu cerita yang tokohnya itu para dewa atau manusia yang dianggap suci, manusia setengah dewa. Atau ini umumnya menceritakan penciptaan alam semesta. Kalau di luar negeri misalnya ada mitos atau mitologi Yunani, cerita tentang dewa-dewi Yunani. Atau di Indonesia juga ada mengenai Dewi Sri atau dewi-dewi yang lain. Itu berarti masuknya ke wilayah mitos karena tentang para dewa, ada hal yang dianggap suci. Kemudian ada legenda. Legenda ini cerita prosa rakyat yang tokohnya manusia namun sakti dan bersifat duniawi. Legenda sendiri itu dibagi menjadi 4 bagian. Ada legenda setempat tentang pembuatan suatu tempat ya. Ada legenda perorangan, itu tentang satu orang yang dianggap hebat. Misalnya kalau legenda setempat misalnya tentang terciptanya Gunung Tangkuban Perahu. Legenda perorangan misalnya tentang si Pitung atau tokoh yang dianggap hebat lah ya di satu daerah. Ada lagi legenda yang sifatnya alam gaib, misalnya legenda tentang genderuwo, tentang makhluk-makhluk yang di luar dunia kita, itu legenda alam gaib. Ada juga legenda keagamaan. Kalau legenda keagamaan itu sifatnya seperti Wali Songo atau cerita-cerita tentang para penyebar agama kayak gitu. Itu beberapa contoh dari legenda ya. Kemudian ada dongeng. Kalau dongeng itu biasanya imajinatif, fiktif, tapi diceritakan secara turun-temurun. Biasanya ini ada keinginan untuk menurunkan nilai-nilai tertentu, menyampaikan kebaikan, itu melalui dongeng. Dongeng ini juga ada yang bentuknya fabel. Fabel itu berarti tokohnya adalah hewan. Saya dongeng si kancil. Nah, itu berarti fabel ya.
Kemudian nyanyian rakyat. Nyanyian rakyat ini juga folklorisan ya, karena ini berbentuk lisan dinyanyikan, ini pembangkit semangat juga, pelipur lara, ini menggambarkan kondisi sosial dari masyarakat tertentu. Pasti tiap daerah punya nyanyian rakyat yang tidak diketahui itu tuh siapa penciptanya, tapi sudah ada turun temurun. Kemudian ada upacara. Upacara adat ini berkaitan dengan kepercayaan, menjaga, mendoakan, mensyukuri atas kekuatan-kekuatan dan lain sebagainya. Di tiap daerah juga ada upacara adat ya. Ini masuknya juga masuk ke folklore setengah lisan, karena upacara itu biasanya ada tarian, ada nyanyian dan lain sebagainya. Oke, ada juga misalnya obat-obatan tradisional, itu juga termasuknya folklore, diturunkan secara turun temurun resepnya ya. Oke, ada upacara misalnya contoh-contohnya upacara ketika panen, atau upacara di tiap daerah biasanya ada. Di Sumatera Barat misalnya ada upacara tabuik, ada lagi upacara pembakaran mayat ngaben di wilayah Bali, itu ada upacaranya tersendiri. Ini masuknya ke folklore setengah lisan ya. Ada juga pantun dan lain sebagainya, itu masuknya ke folklore lisan. Jadi banyak sekali bentuk dari folklore. Nah ini apa sih pentingnya memelihara tradisi lisan? Ini upaya melestarikannya itu banyak ya, bisa lewat peranan masyarakat, kita bisa lihat dari pentas-pentas, bisa dari film, dokumentasi dan lain sebagainya, bisa juga melalui kurikulum di sekolah. Kita belajar juga ya tentang beberapa tradisi lisan dan muatan lokal yang lainnya. Jadi penting untuk menjaga folklore, supaya tetap bertahan, karena kalau tidak kita jaga otomatis folklore itu akan hilang. Berarti warisan nenek moyang kita juga akan hilang. Yang pasti kita harus bisa memilih mana yang baik untuk dipertahankan, mana juga yang harus kita stop atau sekedar dijadikan tradisi seperti itu. Oke, nanti ada penugasan yang akan disampaikan melalui Google Classroom. Sekarang kita akhiri dulu, mudah-mudahan kalian bisa memahami. Kalau tidak bisa dicari lagi, jika ada yang ditanyakan boleh di WhatsApp. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.